masyarakat dalam kegiatan. Setelah sebelumnya reses yang diadakan oleh anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 3 dipusatkan di Balai Kampung Sri Purnomo, kali ini di hari kedua reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2025 untuk wilayah daerah pemilihan 3 Lampung Tengah dipusatkan di Kampung Sukosari, masih di Kecamatan Kalirejo, Kamis 27 Februari 2025. Dari pantauan jurnalis kami yang hadir dalam reses tersebut, tidak hanya aparatur kecamatan dan kampung saja, melainkan Kadus dan RT juga hadir. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan memenuhi ruangan tempat berlangsungnya reses tersebut. Keceriaan begitu nampak dari para anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 3 yang hadir dalam reses tersebut, mengingat saat inilah yang tepat bagi mereka menerima aspirasi masyarakat di wilayah konstituennya, dan warga masyarakat begitu sukacita bisa menyampaikan aspirasinya terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, pertanian, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Tabibun. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah nikmatullah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Kehadapan beliau Bapak para kampung beserta jalan yang saya hormati, kehadapan beliau Bapak dan Ramil ataupun yang mewakili Bapak Kapolsek pun yang mewakili, kemudian Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah limpahkan berkah kesehatan, kelancaran serta hal-hal lain yang sekalian nikmat Allah, sehingganya pada kesempatan yang bahagia ini berkumpul bersilaturahmi dalam rangka reses yang dilakukan oleh anggota DPRD, dan alhamdulillah saat ini berketepatan di Kampung Sukosari yang sangat kita cintai ini. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sanjung agungkan ke junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan fi dunya wal akhirat. Allahumma amin. Kehadapan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat datang beliau Bapak Haji Umar yang masuk dapil kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa alhamdulillah kita sekalian berkumpul di sini dalam rangka jaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2025 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Namun sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu di hadapan kita, hadapan saya tentunya adalah sahabat-sahabat dan juga wakil-wakil Bapak Ibu sekalian yang saat ini ada di DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang mewakili Bapak Ibu sekalian tentunya. Pada reses yang sebenarnya kita lakukan hari ini, tentu ini adalah sahabat-sahabat atau Bapak Ibu sekalian yang ada di Dapil 3 hadir, yang saya kenalkan dulu. Jadi ada istilah Bapak Ibu sekalian yang tidak kenal maka tidak sayang, tak kenal maka tak sayang. Izin pada senior, saya mewakili Bapak Ibu anggota Dewan yang saat ini hadir di hadapan kita. Waalaikumsalam.
Ya, beliau Bapak Pian Febrianto SH, yang dia juga ada di dapil 3, yang mungkin Bapak Ibu sekalian. Bapak Pian Febrianto SH. Jadi saking akrabnya bahasa panggilan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang saya tadi, bahwa tentu reses ini adalah sangat istimewa sekali, karena alhamdulillah tidak semua kampung yang ada di Musya Dapil 3 bisa terambah oleh reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dan saat ini ada Dapil 3. Dan yang berbahagia ini alhamdulillah yang berketepatan di Kampung Sukosari. Gitu. Jadi langsung saja akan saya katakan bahwa Dapil 3 ada 11 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang saat ini melakukan reses di kampung Bapak ini, Bapak Ibu sekalian ini. Kemudian hadir di tengah-tengah kita akan saya perkenalkan satu persatu. Beliau Bapak Pian Febrianto SH. Ya, alhamdulillah beliau ada di dapil Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan, kendala dan lain sebagainya pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian selanjutnya juga ada di hadapan kita beliau Bapak Haji Umar dari fraksi Golkar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga hadir juga beliau yang terhormat Ibu Nuria Esos. Ya, alhamdulillah hadir di hadapan kita. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi keluhan terkait dengan yang ada di Kampung Sukosari yang kita cintai ini bisa tersampaikan dan bisa tersalurkan, lebih-lebih bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan kita sekalian. Kemudian juga selanjutnya beliau senior kami yang sudah sama-sama kita kuhin, kita kenal, yakni beliau Bapak Sainul Abidin. Ya, sudah kenal ya Bu, Bapak? Insya Allah sudah kenal semuanya, dan insya Allah apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti akan beliau menyampaikan, memaparkan sebagaimana apa yang kita harapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya saya perkenalkan juga, jadi beliau Ibu Erna. Iya, Ibu Erna Rusmawati SPDI. Tambahin gak apa-apa. Sarjana Pendidikan Islam. Beliau ada di Komisi 3. Mana lagi yang belum ya? Ya. Baik, saya Bapak Ibu sekalian sekaligus memperkenalkan diri. Saya di Ujang Mahmud, ada di Komisi 2 dari fraksi PKB. Kemudian Bapak Ibu yang lain perlu kami sampaikan juga yang saat ini belum hadir, tentunya di Dapil 3 ini ada juga beliau Bapak Muslim Ansori, kemudian Bapak Edi Yonisa, ada juga Bapak Kade Joko Supriyatin, kemudian ada juga Bapak Haji Tonisas Prajaya, dan ada juga Bapak Iqbal, Bapak Muslim yang saat ini semuanya masih ada dalam perjalanan. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan hadir di hadapan kita.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, mari memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan atau hal-hal mana yang belum capaian-capaian kaitannya dengan kepentingan masyarakat yang bisa kita lakukan. Bahwa ini adalah salah satu pintu Bapak Ibu sekalian menyampaikan aspirasi atau rencana pembangunan yang akan dilakukan di kampung kita tercinta ini, yang di kampung Sukosari ini. Karena Bapak Ibu sekalian, salah satu untuk menyampaikan, menampung dan mengajukan suatu apa yang dilakukan dalam pembangunan di kampung kita ini, yakni diantaranya adalah melalui turunnya Bapak Ibu resesnya anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang tentunya ada beberapa pintu, ada juga dalam musrembang Bapak Ibu sekalian sudah dilakukan. Di antaranya pintu yang saat ini adalah melalui reses atau jaring aspirasi masyarakat. Jadi dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, mari kita lakukan diskusi dan ajukan hal-hal yang sekiranya prioritas terlebih dahulu. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Dan alhamdulillah yang mulai Bapak Camat, Pak Ade, saya pikir tahu beliau dulu di Dinas Perkebunan ya Pak ya. Dinas Perkebunan kok ketemu. Alhamdulillah. Jadi di Kecamatan Pulang Ganda, ya alhamdulillah membangun kampung ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kehadapan beliau Bapak Kepala Kampung dan juga jajaran, monggo untuk memediasi dan menampung apa yang menjadi keinginan, kebutuhan, skala standar atau skala prioritas hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat kaitan dengan pembangunan yang akan kita lakukan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dan Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3 yang kami hormati, pada Bapak Kepala Kampung juga yang kami hormati, Bapak yang ini Pak Camat, Bapak Binsa dan juga yang kami hormati, semua orang aparat kampung dan juga hadirin wal hadirat rahimahullah. Di sini langsung saja saya akan menyampaikan keluhan kami. Oh ya, nama saya Kuat Siswoyoto. Alamat Sukosari Dusun 7. Nah, di sini yang akan saya sampaikan secara umum, bukan hanya khusus Dusun 7, tapi secara umum. Yang pertama kali, berhubung mau menjelang Lebaran, ya puasa dulu kan. Nah, di sini para kaum muslimin dan khususnya masyarakat itu mau bersilaturahmi besok kalau Lebaran. Jadi di situ berhubung kendala dalam silaturahmi itu adalah perjalanan. Namun perjalanan itu tahu sendiri keadaan yang seperti ini. Ini tolong kami atas nama daripada masyarakat atau rakyat, mohon kepada Bapak dan Ibu Dewan yang mewakili kami, bukan hanya di Sukosari, bukan hanya di Dapil 1 atau Dapil 3 ini, namun kami mengharapkan tolong jalan itu walaupun cuma diuruk gitu ya istilahnya, tolong untuk supaya dari masyarakat yang nanti akan bersilaturahmi atau mau saling kunjung mengunjungi itu
jangan sampai terhambat masalah perjalanan tersebut. Jadi harapan kami, tolong sebelum Lebaran ini kami harapkan jalan itu diuruk walaupun dengan asbes atau sabes atau asbes ya. Oh iya, itu. Nah, itu baik itu jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Ini harapan kami karena ini yang sangat mendesak pada saat ini. Dan yang kedua kali, kalau masalah jalan yang Sokosari Dusun 7 itu sudah berkali-kali saya itu mengajukan itu dari Sokosari Sridadi itu sudah kemarin pada reses yang terakhir dari anggota DPR yang terakhir itu kan ada reses juga di sini itu kan pernah di sini. Nah, saya sudah mengusulkan katanya itu sudah ditandatangani 10 anggota dewan. Karena langsung pada saat itu Pak Lurah membuat surat permohonan Pak. Nah, terus langsung katanya itu ditandatangani disetujui untuk tahun 2025 ini diprioritaskan. Nah, ini khusus untuk jalan Sokosari Dusun 7 dari Sokosari sampai jadi itu alhamdulillah kemarin itu dari masyarakat sudah bergotong royong dan juga swadaya masyarakat ya itu alhamdulillah. Dan alhamdulillah Bu Erna atau Bu Dewan Erna itu juga ikut menyaksikan dan juga ikut bersama-sama kami yaitu membangun jalan tersebut. Tolong itu dilangsungkan. Tuh. Untuk yang kedua, yaitu harapan kami pada dulu sekitar 5 tahun yang telah lalu itu dari baik marbot, guru ngaji dan yang lain-lain lah pokoknya itulah termasuk itu mendapatkan insentif, tetapi untuk 5 tahun sekarang ini sama sekali tidak mendapat. Nah, bahkan yang namanya guru ngaji itu tahu sendiri atau termasuk marbot dan juga termasuk PAUD dan sebagainya itulah. Kami mohon diperhatikan untuk para bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk di DPR, kami mohon supaya dikembalikan lagi seperti tahun-tahun yang telah lalu, yaitu mengenai insentif baik itu marbot, hak kaum dan sebagainya, dan juga termasuk guru ngaji. Itu bahkan di situ dari guru-guru ngaji dan juga yang lain itu sudah membuat rekening ya Bu ya, sudah membuat rekening melalui Bank Lampung itu ya. Nah, sampai sekarang tidak ada realisasinya. Maka itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan reses pada pagi hari menjelang siang ini, apa yang saya sampaikan ini menjadi tindak lanjut kepada ibu-ibu dan bapak-bapak DPR. Sekian saja. Seandainya ada kesalahan, kekhilafan, memang keterbatasan daripada saya mohon maaf dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat seluruh yang hadir, saya hormati. Baik yang hadir maupun yang belum hadir, insyaallah yang saya hormati. Langsung saja Pak, pada poinnya nama saya Wasidin dari Dusun 4. Saya asli petani Dulek. Untuk ini Pak, sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Pak tadi masalah ketahanan fisik,
Dan kami selaku petani durian, mohon Pak, kami selaku petani di kampung sering terlambat masa tanam. Kalau kita sering terlambat masa tanam, insya Allah kegagalan tanam penghasilan itu tetap gagal. Contoh, seharusnya bulan Desember itu sudah tutup tanam, tapi ternyata belum bisa tutup tanam, baru bisa tutup tanam itu bulan Februari, itu sudah melebihi dari Pranoto Mongso. Akhirnya petani-petani itu gagal karena turunan hama dan penyakit yang luar biasa. Kenapa Pak bisa sampai telat untuk masa tanam? Karena kami selalu di Kampung Sukosari berkali-kali berusaha dengan dinas, berusaha dengan penyuluh mengajukan alat Alsinta untuk baja sawah, sampai saat ini belum bisa terrealisasi. Karena di sini ada penjaringan aspirasi, saya mohon untuk Kampung Sukosari diusahakan kalau bisa di tahun 2005 ini bisa mendapatkan Alsinta, paling tidak satu saja itu bisa mengurangi dari masa tanam tersebut. Ini karena kemarin tahun yang lalu masa tanamnya sudah telat Pak, penyakitnya di tanaman padi itu pentil Pak, satu rumput ada 50, itu yang bisa keluar malai itu hanya 4. Nah inilah karena saya sering koordinasi dengan itu. Yang kedua kalinya, ini ada salah satu warga di Kampung Sukosari juga di Sempat Pak, ini tersier, ini yang bola-bali jebol, saya sudah koordinasi dengan BPP, itu apa belum ditanggung sampai karung, sudah. Ini sudah saya usulkan juga, itu termasuk tersier, primer atau sekunder, saya belum tahu. Nah itu juga gagal untuk tahun ini, mengalami kegagalan bagi petani tersebut. Ini padahal di tahun 2005, ini yang ditingkatkan adalah swada pangan. Kalau sampai masa tanam telat, ini jelas swada pangan tidak akan tercapai. Jadi saya mohon untuk Kampung Sukosari supaya tidak telat masa tanam untuk tanaman padi. Mohon Pak, ini Alsinta kami mohon, usulan kami ini sekaligus. Saya tidak berharap untuk TR4, tapi yang jelas kalau Alsinta itu sudah terbukti, alhamdulillah. Mungkin hanya itu saja, karena masa di tahun 2005 ini menurut Pak Prabowo ini adalah untuk ketahanan pangan. Dan alhamdulillah petani sekarang bisa tersenyum dengan harganya, harga petani jagung yang kemarin itu tahun yang lalu 3.800, sekarang sudah sampai target 5.500 asalan. Alhamdulillah petani sekarang bisa tersenyum, tapi tentu padi yang bisa belum terrealisasi karena sering telat tanam. Nah itulah usulan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala Kampung yang kami hormati, Bapak Ade Sujana dari Kecamatan Lerejo, dan juga Bapak Babinsa, Bapak Ibu anggota Dewan DPRD Kabupaten Lampung Tengah semuanya yang kami hormati. Nama Hasifuddin dari Dusun 5. Dalam hal ini kami langsung saja mengusulkan bahwasanya di Dusun 5 itu ada ruas jalan yang belum pernah tersentuh aspal sekalipun. Jadi dengan volume 3 kali 280 meter dari Jalan Mim arah Sinarsari itu masih onderlah, dan jalan itu penghubung antar kampung yang sangat luar biasa. Jadi sifatnya peningkatan jalan, bukan perbaikan. Kemudian ada di Dusun 5 juga, tapi arah Dusun 1, 2 yaitu Jalan Mim, di situ sudah rusak, dan sekaligus kami minta lampu jalan karena di situ kebetulan kependudukannya, artinya pemukiman agak jarang tapi ramai untuk dilewati dan gelap.
kami sangat butuh dengan lampu jalan yang kami perkirakan ada 6 titik di situ. Dan di situ juga sudah berkali-kali terjadi kecelakaan, kemudian ada rawan pencurian. Belum lama ada mobil juga di situ untuk transaksi ataupun menaikkan hasil curian sapi. Itu belum lama. Itu di situ bukan tidak hanya sekali, dua kali. Jadi kalau di situ memang ada lampu jalan dan terang ya setidaknya riko lah. Kemudian di sini yang ada dari dusun 5 ke dusun 10 arah Sridadi ini juga sudah mulai rusak lapennya. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya kami selaku kadus sangat butuh dengan masih pengen ditemenin RT. Tolong ya, perhatikan untuk teman kami. Demikian, Sahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya banyak sekali ya Pak. Tadi ini dari Komisi 3 dulu ya. Dari jalan Dusun 7 ya Pak ya. Jalan Dusun 7 minta diperbaiki pada khususnya dan pada umumnya seluruh Kampung Tengah. Karena biar nanti ketika kita silaturahim di bulan Syawal nanti kendaraan kita tidak tersandung-sandung gitu ya. Kemudian ada juga jalan yang belum pernah tersentuh oleh aspal ini ya Pak ya, Dusun 5 sampai Dusun 10 dan sampai Dusun 2. Ini Komisi 3. Alhamdulillah di sini Dapil 3 ini sangat beruntung sekali karena untuk Komisi 3 itu ada Ayahanda Zainul, ada saya, ada Bapak Edi. Ini yang mau menjawab siapa ini? Pak Edi. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf agak ada keterlambatan sedikit. Maklum tadi pas di jalan banyak yang hajatan. Ada berapa tempat tadi hajatan besar-besar. Ini mungkin untuk jadi catatan kita yang dari DPR Kabupaten untuk mengambil aspirasi ke provinsi, karena berapa tempat tadi banyak yang nambal-nambal Pak Ibu. Jadi itu untuk jadi catatan kita. Ya, terima kasih buat bapak-bapak ibu-ibu di sini dari Bapak Siswanto ya. Nah, ini untuk jalan yang tidak pernah tersentuh oleh aspal. Ini ada berapa meter? 280 ya, insya Allah mungkin nggak terlalu panjang Pak Bian ya. Nah di sini ada Ibu Erna juga dan Pak Zainul. Mungkin karena ini urusannya Dapil 3 ya, dibuatkan aja proposal, nanti dikirim melalui Pak Lurah, nanti Pak Lurah ngirim ke Bu Erna. Insya Allah kami sama-sama menjaga, wabil khusus dari Badan Anggaran nanti mungkin prioritas lah apa yang menjadi permintaan dari bapak-bapak ibu-ibu. Mungkin itu kami mudah-mudahan pertama-tama dari Komisi 3 akan memprioritaskan Kampung Sukosari ini, Kecamatan Kalirejo. Mungkin itu aja dari harapan dari kami yang penyambung lidah masyarakat, insya Allah akan kami perjuangkan. Mungkin itu aja tanggapan dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf ada keterlambatan mungkin karena